Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Amanda Fatmawati, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah para nabi. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Penasaran seperti apa? Yuk simak sampai selesai. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Suatu hari, Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya. Beliau menasihati agar para pengikutnya selalu beriman kepada Allah, hari akhir, serta hal-hal gaib. Wahai kaumku, adakah orang yang paling mengetahui hal-hal yang gaib? Tanya Nabi Musa. Tidak ada satupun antara kami yang mengetahui hal tersebut, wahai Musa, kata salah satu pengikutnya. Ketahuilah bahwa aku adalah manusia yang paling mengetahui hal-hal gaib, jawab Nabi Musa. Setelah kejadian itu, Nabi Musa ditegur oleh Allah. Wahai Musa, engkau tidak berhak berkata demikian. Ketahuilah, ada hambaku yang paling mengetahui hal gaib. Siapakah hambamu itu ya Allah? Jika engkau akan menemui hambaku, maka berjalanlah engkau. Jika sampai di antara pertemuan dua buah lautan, maka berhentilah. Dia bernama Khidir, jawab Allah. Nabi Musa kemudian pergi bersama sahabatnya yang bernama Yusya bin Nun dengan membawa ikan sebagai perbekalan. Sesampainya di sebuah batu besar dekat pantai, mereka berhenti. Ketika mereka sedang beristirahat, Yusya terkejut melihat ikan yang mereka bawa melompat ke arah laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa ikan yang sudah mati hidup kembali? Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Saat lelah, Nabi Musa berkata, sahabatku, sebaiknya kita beristirahat sejenak. Tolong keluarkan ikan yang kita bawa tadi. Yusya baru ingat akan kejadian sebelumnya dan berkata, maaf wahai Nabi Musa, aku lupa memberitahu. Ketika kita berhenti di batu besar dekat pantai tadi, ikan itu melompat ke arah laut dengan cara yang aneh. Nabi Musa berkata, wahai sahabatku, itulah tempat yang kita cari selama ini. Kalau begitu, ayo kita kembali ke sana. Setibanya di sana, Nabi Musa melihat seseorang. Assalamualaikum, aku Musa. Apakah engkau yang bernama Khidir? Waalaikumsalam. Betul, aku Khidir. Apakah betul engkau Musa dari Bani Israel? Tanya Khidir. Betul ya Khidir. Wahai saudaraku Khidir, bolehkah aku mengikutimu untuk belajar ilmu yang engkau miliki? Pinta Nabi Musa. Wahai saudaraku Musa, ketahuilah, sesungguhnya engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak dapat mengetahuinya, jawab Nabi Khidir. Musa, sekali-kali engkau tidak akan sabar bersama dengan diriku nanti, tambah Nabi Khidir. Tolonglah wahai Khidir, aku ingin sekali mengetahui ilmumu, pinta Nabi Musa. Baiklah, jika engkau ingin berilmu denganku, engkau jangan sekali-sekali bertanya dan menggugat apa yang aku lakukan, pinta Khidir. Baik, aku akan melakukan apa yang kamu pinta, jawab Nabi Musa. Musa pun menyetujui permintaan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Khidir kemudian berjalan sampai ke sebuah tepian pantai.
Di sana banyak terlihat perahu-perahu yang sedang bersandar. Mereka meminta kepada salah satu pemilik perahu untuk mengantarkan mereka ke seberang lautan. Kemudian, datanglah seekor burung dan hinggap di atas layar perahu. Tiba-tiba, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ilmu yang kita miliki tidak sebanding dengan ilmu Allah. Ilmu kita hanyalah seperti lubang yang dibuat burung itu di laut." Lalu, Nabi Khidir bersandar ke dinding perahu dan langsung membocorkan perahu itu. Alangkah kagetnya Nabi Musa melihat apa yang telah dilakukan Nabi Khidir. "Wahai Khidir, apa yang telah engkau lakukan? Engkau telah merusak perahu milik orang yang telah memberikan kita tumpangan gratis. Bukankah perbuatanmu itu dapat merugikan si pemilik perahu?" kata Nabi Musa penasaran. "Hai Musa, engkau tidak boleh menanyakan apa yang telah aku lakukan. Kalau engkau ingin mengetahui ilmuku, hendaknya diam," pinta Nabi Khidir. "Maaf wahai saudaraku, aku kilaf dan lupa persetujuan kita. Mohon engkau tidak menghukumku karena kekilafanku," jawab Nabi Musa. Nabi Musa pun kemudian terdiam. Akhirnya, mereka berdua pun sampai di seberang lautan dan melanjutkan lagi perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pemuda. Tiba-tiba, Nabi Khidir menghampiri pemuda tersebut dan langsung membunuhnya. Alangkah kagetnya Nabi Musa melihat kejadian tersebut. Nabi Musa pun berkata, "Hei saudaraku, mengapa engkau membunuh pria yang tidak bersalah dan berdosa itu?" Mendengar perkataan Nabi Musa, Nabi Khidir pun berkata, "Hai Musa, kalau engkau bertanya lagi apa yang telah aku lakukan, maka engkau harus meninggalkan diriku." Nabi Musa pun hanya terdiam melihat kejadian itu. Kemudian, mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di sebuah desa yang penduduknya amat sangat kikir. Ketika mereka meminta makanan, tidak ada yang mau menolongnya. Maka mereka memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Ketika sampai di batas desa, Nabi Khidir melihat sebuah rumah yang hampir roboh. Dengan segera, Nabi Khidir memperbaiki rumah tersebut hingga tegak kembali. Nabi Musa pun kebingungan. "Wahai Nabi Khidir, apa yang telah engkau lakukan? Bukankah penduduk desa ini telah menghina dan mengusir kita? Bahkan kita tidak diberi makanan sedikit pun. Mengapa engkau memperbaiki rumah penduduk itu dengan tidak meminta upah dari mereka?" Nabi Khidir hanya tersenyum. "Wahai Musa, ternyata engkau tidak sabar dengan apa yang aku lakukan. Kalau begitu, cukup engkau bersamaku sampai di sini. Baiklah, hei Musa, akan aku jelaskan mengapa aku melakukan 3 hal yang kamu anggap aneh," kata Nabi Khidir lagi. "Tolong jelaskan apa yang telah engkau lakukan agar aku paham," sambung Nabi Musa. "Pertama, ketika aku membocorkan perahu, ketahuilah bahwa sang pemilik perahu adalah nelayan yang sangat miskin dan hanya hidup dari perahu tersebut. Tak lama setelah kita meninggalkan tempat itu, datang gerombolan perampok yang membawa pergi perahu-perahu milik nelayan. Semua perahu yang bagus dirampas oleh para perampok. Yang tersisa hanyalah perahu si nelayan miskin yang sebelumnya telah aku bocori," kata Nabi Khidir. "Kedua, ketika aku membunuh pemuda, ketahuilah bahwa pemuda itu seorang penyembah berhala. Pemuda itu hendak pulang ke rumah orang tuanya untuk mengajak mereka menyembah berhala.
sementara kedua orang tuanya sejak lama beriman kepada Allah. Aku khawatir orang tuanya yang sangat sayang kepada anak itu akan menuruti perintahnya untuk menyembah berhala. Lebih baik aku bunuh saja agar orang tuanya tetap beriman kepada Allah. Dan aku berharap Allah mengganti keturunan orang tua itu dengan seorang anak yang lebih baik. Ketiga, ketika aku memperbaiki rumah yang hampir roboh, sesungguhnya yang memiliki rumah tersebut adalah anak yang kedua orang tuanya telah meninggal. Di dalamnya terdapat harta orang tua sang anak yatim. Aku khawatir jika roboh, banyak penduduk desa yang akan merampas harta milik anak yatim tersebut. Begitulah, hai Musa, penjelasanku. Ketahuilah bahwa apa yang telah aku lakukan merupakan petunjuk dan rahmat dari Allah. Tutur Nabi Khidir menjelaskan kembali. Baiklah, wahai Musa, kita berpisah sampai di sini, karena ilmu yang aku miliki dan yang engkau miliki sangatlah berbeda. Tutur Nabi Khidir. Setelah itu, Nabi Musa dan Nabi Khidir berpisah dan tidak bertemu lagi. Nah, gimana teman-teman ceritanya? Seru kan? Dari cerita itu kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ilmu yang kita miliki tidak sebanding dengan ilmu milik Allah. Kita tidak boleh sombong, karena sepandai-pandainya kita akan ada orang yang jauh lebih pandai daripada kita. Selain itu, dalam menuntut ilmu kita juga harus bersabar, serta patuh terhadap guru kita. Hal lain yang bisa kita pelajari adalah kita tidak boleh suudzon atau berprasangka buruk terhadap orang lain, karena mungkin orang lain punya alasan dalam melakukan hal yang menurut kita tidak masuk akal. Sekian kisah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi pembelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.